Kamis 2 hari lalu persidangan Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali dilanjutkan. Semakin banyak saksi yang telah dihadirkan oleh KPK, saksi dari JPU, semakin menunjukkan bahwa memang saya berkesimpulan KPK telah secara murni memiliki niat jahat untuk mengkriminalisasi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Dari puluhan saksi, kalau tidak salah sudah sekitar 15 saksi yang diperiksa dan dihadirkan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum KPK, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa melihat Hasto memerintahkan Harun Masiku, memberi uang ke Harun Masiku untuk menyuap KPU Wahyu Setiawan. Tidak ada satupun. Yang kedua, tidak ada satu saksi pun yang menyatakan melihat, mengetahui, mendengar secara langsung bahwa Hasto memerintahkan, merintangi penyidikan, menyuruh Harun Masiku merendam HP. Tidak ada satu saksi pun yang melihat secara langsung, mendengar secara langsung. Yang ketiga, dari para saksi ahli pun tidak terlihat bahwa Hasto Kristianto terlibat secara langsung dalam dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Dan konyolnya saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh KPK justru adalah penyidik KPK sendiri. Ini konyol namanya. Penyidik itu sudah punya persentase dalam pikirannya bagaimana menjadikan Hasto tersangka. Kemudian mereka dihadirkan juga sebagai saksi ahli. Tentu pendapat ahli di sini sudah tidak akan objektif. Padahal yang namanya ahli memberikan keterangan di persidangan di pengadilan itu pendapatnya harus objektif. Lah ini penyidik KPK yang jadi saksi ahli, bagaimana mungkin mereka akan objektif? Tentu mereka akan berpihak kepada KPK dengan upayanya, niatnya mengkriminalisasi Hasto Kristianto. Itulah yang terjadi. Dan terakhir kemarin hari Kamis, saksi ahli menyatakan bahwa pencatutan nama seseorang dalam perbuatan pidana tidak bisa dipidanakan orangnya karena namanya mencatut. Nah, ini pelaku sudah mengakui bahwa dia mau-maunya dan bisa-bisanya dia saja mengklaim nama Hasto. Penyuap ini sudah mengakui di persidangan bahwa dialah yang punya inisiatif membawa nama Hasto. Jadi Hasto tidak bisa dipidana sesuai keterangan saksi ahli kemarin, Kamis. KPK menghadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Gadjah Mada. Dan di situ jelas disampaikan bahwa tidak bisa dipidana kalau namanya dicatut di bawah-bawah. Harus dibuktikan secara murni bahwa dia bukan hanya dicatut. Ini yang terjadi. Maka semua persidangan yang telah terjadi sampai sekarang ini, KPK menurut saya memang punya niat jahat mengkriminalisasi Hasto Kristianto. Pertanyaan kita, siapa yang memberikan order, siapa yang memberikan perintah kepada KPK untuk mengkriminalisasi Hasto Kristianto? Ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh penyidik-penyidik KPK, pimpinan KPK dengan memperalat lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Harusnya lembaga KPK ini pimpinan-pimpinannya malu melihat kejaksaan yang rajin membongkar korupsi, sementara KPK sibuk ngurusin mengkriminalisasi Hasto Kristianto. Sementara lembaga KPK ini adalah lembaga super body yang dibekali dengan kekuatan yang luar biasa oleh undang-undang. Ternyata mereka malah menjadi alat mengkriminalisasi orang. Ini adalah sebuah perbuatan jahat, pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh KPK. Oknum-oknum pemimpin KPK, oknum-oknum penyidik KPK kepada Hasto Kristianto harus dipertanggungjawabkan nanti secara hukum. Dan saya percaya kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan terhadap Hasto Kristianto harus dihukum suatu saat ketika Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristianto bebas murni dan tidak terlibat dengan penyuapan maupun perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Saya berpesan kepada masyarakat, jangan tertipu oleh manisnya lidah bibir KPK yang ternyata adalah lidah ular beracun. Salam dari saya,
Ferdinand Huta Hayan untuk kebenaran.